nuansanya seperti apa, dan terutama eh, pohonnya itu loh, pohonnya itu, karena mas saya sangat menyukai pohon-pohon yang unik, pohon-pohon yang memang tidak umum, tidak lazim. Wong nyong bisa maring alas dewek bat alas sarbini kae. Oh. Denek iki kulon. Angger wayahe si kita pajabene bawi sepi banget. Jenengan sipak sinten? Saniksan, Oh, jenengan Pak Saniksan. kelapa sawit. Nggih, nggih. Nyong carane kali lurahe kepernah nika dulu lanang. Oh, jenengan dulure Pak Lurah. Dulu lanang nisa sanak, buatan anu bareng sawusus. Oh, setunggal rama. Sanak-sanak niku carane kepernah anake pamane. Oh, sepupu lah yo. Nggih. Anake pamane lurahe. Nggih, nggih. Carane bapane mertuane bapane kaki lurah karo bapane nyong kakang adi. Nyong anu nganange napet. Iya, sepupu. Anjirin bijunge lurahe. Carane karo wong nyong carane anu setunggal kaya niku. Ki dening wis panen yo, wong liyane pada temen. Pari ketan. Oh, pari ketan. Iki anu pari 42. Ki 42 ya. Tapi kita ya sih ana sebulanan maning den ya. Kesakuan kan. Yang bang gemien kue maring dukun wis ora dendel, ya maring carane bangsane kaya kue sing nggon pingit-pingit, sing setane setan kabak bren kono. Setan kawak, raja setan lho. Wong duken ikang wetan kuburan niku alas tulpoh-tulpoh niku. Oh, tulpoh niku. Sing niku mrika lajeng mriki curug niki sing gemen. Jere ana bang nini marak jere depangan isin mentah. Iwake depangan isin mentah. Iwak mentah depangan nang ini. Isisan gawe oli Oh, dadi oli pangan ya kuwi. Wis gila bukan menang nyong. Jenenge apa sih jenenge? Anu yambu apa Oh, niku? sing apa jeneng mie jajaran kayak putus sih? Yang deneng bisa ngilang apa barangan. Oh, bisa ngilang. Ora jere ngaton bae ora. Oh, ya nu berarti ya termasuk ya nudu menungsa lah yo. Ya dudu menungsa ya mesti neng ngeton ya maring desa. Iya, ya Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau ke sebelah gunung sana. Bisa dilihat nggak yang di sana tuh? Tuh loh, sana tuh loh. Nah, tuh. Coba di zoom lagi tuh. Tuh. Nah, yang ini nih, yang ini nih. Namanya itu adalah Alas Laban Demang. Saya mendengar di sana ada salah satu pohon yang sangat fenomenal juga, dengan ukurannya juga di atas standar. Dan ini termasuk pohon yang jenis sangat langka. Sudah termasuk masuk zona merah, sangat langka. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya di Alas Laban Demang. Teman-teman, ternyata dari warga itu untuk mencapai akses ke sana itu memang harus jalan kaki, tidak bisa karena memang jalannya setapak, jadi terpaksa kita akan coba naik dari sini. Ikuti terus perjalanannya. Nah, nih teman-teman, inilah kalau kadang-kadang kita suka mengabaikan hal-hal kecil ya ketika kita melewati sebuah tempat. Itu coba kalau kita perhatikan itu pemandangannya itu bagus sekali. Inilah lukisan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kita abaikan, padahal betapa indahnya. Luar biasa. Lewat mriki mawon nginggil niku. Nggih. Mriki saged mangke niku dalan wong ngarit lah niku. Nggih. Mangke Tapak. mlebet mriku ngurun mawon. Ternyata enggak seperti yang saya bayangkan. Ini nanjak terus dan medannya juga enggak jelas karena memang udah hampir nggak ada jalan setapak. Jadi kalau dulu yang namanya alas atau hutan itu masih dirawat. Sekarang kan sudah nggak ada yang rawat. Jadi ya begini, nggak jelas. Pokoknya kita naik aja. Karena memang nggak ada jalan. Nggak bisa. Kaling-kalingan apa? Kaling-kalingan itu loh. Yang nah, ini loh yang ini nih, yang ini. Ayo terus.
Setelah melewati semak belukar, sekarang kita masuk ke kayak semacam hutan jati ini. Tapi ikuti terus saja. Sekarang kita ada di hutan jati. Pohonnya sudah kelihatan, sudah cukup dekat. Itu dia pohonnya. Ya, kelihatan dari sini. Seperti apa kita akan terus ikuti. Sahabat semuanya, kita sudah sampai ya di tengah alas Laban Demang, dan ternyata benar di sini ada berdirilah sebuah pohon yang begitu besarnya, pohon raksasa. Saya tidak tahu pasti ya kalau yang di bawah itu diameternya tuh berapa, saya tidak tahu pasti. Yang jelas mungkin kalau 6 meter itu mungkin lebih gitu. Sahabat, kalau kalian perhatikan ini posisi pohon ini saya berada di sebelahnya itu sangat sulit sekali. Kenapa? Karena medannya itu ini kayak tebing ya, kayak curam sekali. Di sini ada bebatuan, batu besar-besar. Ini batu semua, sehingga mungkin untuk diolah pun mungkin agak susah ya. Paling ada di atas itu pohon-pohon bambu yang juga tidak terawat, yang akhirnya pada begitu tua dia tuh pada tumbang sendiri ke sini-sini nih. Ini bukan karena ditebang, tapi karena memang pada tumbang sendiri. Sehingga ini saya ekstra hati-hati. Jadi salah sedikit saya kepleset, karena kita ke bawah sana itu sangat curam sekali kalau kita ke bawah sana itu, dan di bawah itu kayak jurang karena itu dalam sekali yang di sana. Kenapa sih kemudian saya mendatangi pohon winong ini? Karena dari cerita yang memang sudah sangat melegenda di masyarakat sekitar sini itu, pohon ini memang memiliki satu mitologi yang luar biasa tentang sisi magicnya. Orang-orang wilayah sini mengatakan kalau pohon ini adalah satu tempat kerajaannya gitu, kerajaannya. Jadi kalau misalnya di sini ada beberapa tempat angker, Jati Sungsang, ada Alas Tulpoh, ada Baron, ada banyak. Nah itu hanya kayak semacam kantor cabangnya. Nah ini kantor pusatnya, makanya banyak sekali cerita-cerita yang di luar nalar ya. Kayak misalnya ada yang mengatakan beberapa itu bahwasanya di situ tuh memang ada satu sosok yang sering dilihat, banyak sekali yang udah melihatnya, itu adalah ular buntung. Jadi semacam kayak ular sancap besar, tapi dia tuh pendek, buntung. Dan itu kalau udah ada seperti itu nggak ada yang berani mendekatinya, bahkan biasanya langsung pada pulang gitu. Kalau melihat begitu dia langsung pulang. Sudah diceritakan oleh beberapa orang tua. Nah itu yang cerita bukan saya. Jadi kalau kalian nggak percaya, kalian bisa datang ke sini, tanyakan kepada orang-orang yang memang sudah berumur di sini dan orang sini asli. Terus kemudian juga diceritakan di situ sering juga ada orang melihat tuh ada sosok di bawah sungai-sungai kecil itu ada sosok nenek-nenek yang sedang nyari udang, dan ikan kecil. Nah, kalau sudah dapat itu langsung makan, langsung dimakan. Nah itu banyak sekali yang udah melihat itu, dan kalau sudah melihat itu biasanya ya tidak berani mendekat dan dia langsung pulang saja. Nah tetapi menurut pribadi saya, di samping masalah itu tadi, itu ada sesuatu yang sangat berkesan buat saya. Itu justru adalah tentang keindahan dan estetikanya. Ternyata pohon itu sangat bagus sekali, sangat indah. Dia itu bentuknya itu, saya bayangkan kalau itu kemudian dikecilkan menjadi satu pot, dia akan jadi bonsai yang juara, karena memang bentuknya sangat bagus, cantik dan indah sekali. Nah itu mungkin yang bikin jadi pada betah di situ, termasuk si lelembut itu barangkali ya. Pohon ini termasuk pohon yang saya pernah baca di sebuah literatur itu yang sudah sangat langka, sudah sangat jarang. Mungkin di Kabupaten Banyumas setahu saya mungkin hanya di sini, saya tidak tahu, mungkin di tempat lain ada. Silahkan diinfo kalau memang ada, saya siap untuk mendatanginya. Atau di Jawa Tengah misalnya, karena mungkin satu provinsi hanya satu. Di Jogja itu kalau nggak salah ada di Gunung Kidul, di Jawa Timur ada hanya di Blitar, di Jawa Barat pun cuma ada beberapa. Dan ini aneh, kenapa? Karena pohon itu pasti rata-rata usianya sudah ratusan tahun. Saya nggak bisa jelaskan secara pasti ya. Saya mendekati, bahkan saya sampai ke naik
di situ ada batu yang konon memang itu juga banyak sekali orang untuk menepi. Dan yang saya lebih kaget lagi, di dalam itu ada rongga. Rongga itu saya melihat kayaknya di situ ada beberapa binatang-binatang lah, makanya saya tidak mendekat. Tapi di rongga-rongga itu ternyata yang bikin saya kaget itu ada kembangnya. Astagfirullah, ternyata juga ada semacam kayak kembang-kembang gitu ya, berceceran di sini. Dan di TKP itu sendiri saya sempat ini juga ya, nggak siap juga ya. Jadi saya memang di situ kan ternyata di sekeliling itu ada beberapa tanaman-tanaman yang memang saya juga tidak lazim untuk saya lihat. Tapi kayaknya bagus. Saya berpikir, wah apa ini tanaman hias yang ada di alam liar atau apa. Saya coba lihat-lihat, saya coba jenis Syngonium atau Clade atau Monstera atau apa barangkali gitu. Ternyata tiba-tiba baru niat untuk mau ngambil aja, kayak ada suatu benda-benda dari atas berjatuhan, kayak kayu-kayu kecil, kayak semacam pokoknya banyak lah ber itu. Saya sempat berinding juga. Dan kalian lihat teman-teman, kelihatannya itu banyak sekali yang berjatuhan di sini. Tidak ada angin, tidak apapun, tiba-tiba banyak sekali benda-benda berjatuhan dari atas seperti kayu-kayu kecil lah ya. Tapi nggak tahu kenapa saya agak merinding juga. Tapi insya Allah itu hanya karena alam saja, bukan karena pikiran liar saya. Saya kira cukup lah ya. Kita akan pulang, kita akan turun lagi ke bawah. Demikianlah video saya kali ini. Dan habis itu saya nggak jadi ngambil apapun, dan saya putuskan untuk ya sudah cukup. Saya pulang. Saya sih di situ ya tetap, kita bagaimanapun juga makhluk jin setan itu ada.